Assalamualaikum Dokter Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Ah, Apa yang terjadi sejak akhir pekan lalu nampaknya betul-betul tidak berfungsi. Apa nih, Yahudi laknatullah ini menghancurkan rumah sakit. Sebuah kisah dari tambengnya kalau orang Betawi bilang. Masyarakat Yahudi satu ini, Zionis. Apa yang bisa disampaikan dari Medical Emergency Rescue yang membangun rumah sakit ini? Akankah akan merenovasi lagi atau bagaimana relawan juga yang berada di sana hari-hari terakhir ini? Silakan, Dokter Ben. Terima kasih Pak Ihsan. Dan ini sudah kita prediksikan jauh-jauh hari Pak Ihsan ketika Laksamana Muda Daniel Hagari menyampaikan di konferensi pers bahwa di dalam rumah sakit Indonesia ada terowongan dan markas Hamas. Dan menurut kami itu tuduhan serius dan punya rencana-rencana yang besar di balik itu. Oleh sebab itu dalam kita perhatikan sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan hari ini Pak Ihsan itu sering terjadi teror-teror yang dilakukan oleh Israel setiap saat di sekitar rumah sakit Indonesia. Dan teror-teror ini tujuannya untuk mengusir para warga yang bermukim di situ dan para nakes serta pasien untuk mengungsi dari situ. Nah, ketika itu pasien dan nakes serta warga tetap bertahan untuk tidak keluar dari rumah sakit. Dan teror demi teror dilakukan Pak Ihsan sehingga banyak korban yang berjatuhan di rumah sakit. Sudah rumah sakitnya korodit Pak Ihsan ditambah dengan korban-korban baru, maka kita nggak bisa bayangkan bagaimana rumah sakit sebesar itu tanpa tersedia listrik, kemudian obat-obatan dan yang berkaitan dengan medis. Sehingga ini benar-benar luar biasa ya Pak Israel. Maka ini sudah kami analisa Pak Ihsan. Mungkin analisa kami Pak Ihsan itu adalah ibarat manusia. Itu rumah sakit kita disiksa dengan Israel. Ibarat manusia bisa disiksa, memang diamvalidkan. Karena kita ketahui bahwa rumah sakit ini adalah donasi, jadi didonasikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sekarang udah amval ya Pak Ihsan. Udah amvali semua orang-orang yang pernah ada di situ semua dikosongkan dan mereka mengungsi ke selatan. Ada ke Khan Yunis, ada ke Rafah, dan benar-benar kosong dan pernah diduduki oleh Israel. Dan kita nggak tahu nasib sekarang, apakah ini masih ada tentara Israel, dan beberapa sumber kami mengatakan bahwa tentara Israel masih di situ Pak Ihsan. Karena apa? Karena memang tentara Israel tidak diberikan satu pelindungan oleh Departemen Pertahanan sehingga mereka mengeluh Pak Ihsan. Mereka tidur nggak tahu di mana dengan ancaman-ancaman snipernya Hamas, tembakan basoka Pak Ihsan. Nah, sehingga rumah sakit Indonesia ini menjadi tempat mereka berlindung Pak Ihsan. Mereka tinggal di situ, mereka berlindung karena mereka tahu Hamas pasti tidak akan menyerang rumah sakit di situ Pak Ihsan. Nah, jadi mereka itu tinggal di situ salah satunya untuk mencegah serangan-serangan sniper dari Hamas dan tembakan-tembakan tembakan RPG yang dilakukan oleh Hamas. Mereka sembunyi di situ Pak Ihsan. Sementara aman. Dan kalau menembak kan pasti nggak tega tuh Hamas ya. Hamas menembak ke rumah sakit Indonesia. Pintar juga nih Yahudi. Jadi pintar, banyak akal dia. Nah, kemudian teman-teman kita memang alhamdulillah banget. Ini kan ada 4 kloter evakuasi. Nah, relawan kita kloter ketiga Pak Ihsan. Nah, kloter keempat ini pada hari Kamis. Hari Kamis sore ini yang ketiga. Tapi kloter keempat ini Pak Ihsan, ini Israel masuk ke situ Pak Ihsan, dan mereka mencari orang-orang asing dan orang-orang yang dicurigakan. Maka 3 orang diambil dan 3 orang ini nggak tahu nasibnya kemana. Mungkin sudah syahid Pak Ihsan. Nah, untung banget 3 relawan kita ini enggak ke kloter keempat Pak Ihsan. Anda kata kloter keempat, mungkin ceritanya beda. Nah, sekarang mereka udah mengungsi ke selatan, ke Rafah dan Rafah di rumah sakit Jenin di samping rumah sakit Eropa. Mereka sudah melakukan aktivitas kemanusiaan di situ dengan situasi yang berbeda dengan di utara Pak Ihsan. Karena mereka tidak bisa balik ke utara. Karena salah satu konsulnya yang utara nggak punya, yang selatan tidak boleh ke utara. Nah, kemudian rumah sakit kita sudah rusak parah Pak Ihsan. Maka kita ada slogan sekarang lah, membangun kembali rumah sakit. Kita melihat bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu begitu antusias, itu membicarakan, antusias memperhatikan rumah sakit Indonesia. Sehingga salah satu yang dilakukan oleh bangsa rakyat Indonesia adalah melakukan namanya julid fisabilillah. Julid fisabilillah itu menyerang akun-akunnya IDF Pak Ihsan. Jadi mungkin bisa jadi Pak Ihsan, ini IDF ini marah sama netizen Indonesia, salah satu dengan menyiksa tanda petik rumah sakit Indonesia Pak Ihsan. Ini bisa juga dianalisa subjektif saya Pak Ihsan ya. Subjektif setelah mereka tidak menemukan tuduhan itu Pak Ihsan. Mereka masuk, mereka cari nggak ketemu terowongan.
Nah, kalau mau taruh senjata, duluan kita teriak-teriak dulu kan. Kita duluan teriak-teriak dulu. Mereka akan begini-begini. Wah, ini kalau mereka lakukan, wah, dia ketahuan dong. Nah, kakak gitu. Mereka tidak melakukan itu, tapi merusak semua infrastrukturnya. Habis. Jalan-jalan ke arah, jenazah jalan ke arah sana tuh hancurin. Masa benar-benar diinvalidkan, dilumpuhkan. Nah, maka nanti Pak Ihsan, setelah ini senjata permanen kita harapkan, ini hari terakhir Pak Ihsan jam 12 jam waktu Indonesia. Dan mudah-mudahan nih, karena si Joe Biden pun udah minta untuk diperpanjang, masalahnya dipermanen lah ya. Karena ada beberapa analisa yang mengatakan bahwa sebenarnya Israel udah capek perang mereka tuh, Pak Ihsan. Capek antara IDF udah capek, kan? Udah ada sebagai ada mundur, ada yang patah semangat dan sebagainya. Nah, nanti mungkin setelah reda Pak Ihsan, kita akan coba untuk berevaluasi ulang, mengirim orang-orang kita ini, dan kami sudah komunikasi sama Kemlu agar Kemlu bisa melakukan intervensi lah ke pemerintah Mesir. Nggak bisa kita mengirim orang lebih banyak untuk memperbaiki rumah sakit kebanggaan bangsa ini, Pak Ihsan. Pesan kepada pendengar kan, untuk membangun rumah sakit ini memerlukan dana, Dok. Apakah sudah terkumpul dana dari masyarakat untuk campaign sebagaimana awal rumah sakit ini dibangun gitu, Dok? Sebelum perang saya pernah mengatakan di adorasi, Pak Ihsan, kita butuh 1 M. Karena situasi kita beda dengan sekarang. Nah, sekarang udah babak belur, Pak Ihsan. Mungkin nggak 100 miliar. Mungkin sekarang tuh lebih, Pak Ihsan. Itu mungkin 200 sampai 300 miliar kita butuh untuk renovasi ulang serta pembangunan poliklinik spesialis, Pak Ihsan. Jadi tidak 100 miliar lagi, Pak Ihsan. Ini baru bertambah karena uang sebagian kita coba untuk alokasikan untuk kita renovasi total lah rumah sakit ini, sehingga ini bisa berfungsi sebagai mesti sebelum perang berlangsung. Oke. Terima kasih Dr. Ben. Terakhir pesan untuk pendengar Radio Silaturahim dari Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee. Silakan Dr. Ben. Ya, pesan kami agak kepada pendengar Radio Rasil yang setia untuk terus membantu Palestina dan kondisi apapun, karena ini merupakan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Dr. Ben, bincang pagi ini sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.